Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak kelas sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk selanjutnya kita masuk pembelajaran awal tentang spreadsheet. Dalam hal ini adalah sama dengan pengolah angka yang kalau kita di Microsoft Excel ya, sama dengan Microsoft Excel. Tapi kali ini kita akan menggunakan yang pakai sistem Android ya. Jadi menggunakan aplikasi Excel atau spreadsheet ini di Android kita. Jadi kita menggunakan spreadsheet dari Google. Kita bisa cari dari Play Store. Kita coba buka Play Store. Oke, sebelumnya dihubungkan dulu dengan internet, kemudian kita cari spreadsheet. Ketik spreadsheet ya. Di sini sebenarnya banyak ya, tapi saya mengambil yang dari Google ya. Karena ini sudah terinstall, tinggal install next saja. Setelah itu dibuka aplikasinya. Jadi setelah terinstall, jadi tampilannya seperti ini. Sudah terinstall, tinggal buka spreadsheet ya. Spreadsheet. Oke, kemudian kita coba membuka halaman baru. Jadi tanda tambah saja. Ini ada beberapa pilihan, ada pilih template, ada spreadsheet baru. Kita buat spreadsheet baru saja. Klik ini. Nah, selanjutnya tampil seperti ini. Jadi ada berupa kolom dan baris dalam bentuk tabel. Jadi kolomnya ada A, B, C dan seterusnya sampai, kalau yang saya lihat ini sampai Z ya, sampai kolom Z ya. Kemudian ada baris, kita cek berapa barisnya, 1 2 3 sampai ini banyak nih ya, cek sampai mungkin 1000 ya. Ada 1000 baris yang dibuat ya. Beda kalau yang Microsoft itu sampai 1.048.576 ya. Ya, kemudian kolomnya itu sampai A sampai XFD ya, di tiga karakter. Sekarang tinggal kita, ini adalah layar kerja kita bisa isi ya, seperti itu. Misalnya ya, kita isinya di kolom A ya, kita ketik misalnya. Jadi di bawah ini ada FX, ini tulisannya adalah formula bar, yaitu untuk mengisi teks misalnya 1 ya. Kemudian kita enter, tulisannya 1. Kemudian kita coba 2 misalnya, 3 ya, enter ya. Kalau sudah seperti itu, misalnya di sini angka kita masukkan 2, langsung ketik di bagian bawah 2, itu enter ya. Kalau mau posisi teks sempat ada huruf A di sini di sudut kanan, huruf A, maka dia akan berubah menjadi seperti ini ya, gitu. Misalnya di sini 3, ketik 3, ini misalnya 4 ya. Kita akan coba bermain-main di Microsoft Excel sebagai pengolah angka. Baik, sebelumnya kita dulu bahas bagian-bagian menu dari spreadsheet yang dari Google ini ya. Ini ada undo dan tanda seperti ini. Kalau saya klik ini, maka angka 4 tadi yang saya klik terakhir itu akan kembali. Kalau mau dikembalikan, kita pakai ini undo dan redo istilahnya. Kemudian di samping kanan ini ada huruf A, ini formatnya, format teks sebenarnya ya. Kalau kita pilih angka 1 misalnya, kemudian kita ini coba teks, jadi sini ada pilihan menu teks. Kalau saya klik huruf D, maka dia akan tebal. Saya huruf I, maka dia akan miring. U pakai underline, kemudian ini membuat garis. Oke, kalau tidak diaktifkan maka kembali seperti semula. Kemudian posisi yang di bawah ini untuk peretaan teks, posisinya tengah, rata kiri ya, kemudian rata sebelah kanan. Kemudian ini hanya untuk merata posisinya di atas ya, align teksnya. Kalau dia besar agak lebar kolomnya seperti itu ya, ini disesuaikan. Kemudian ukuran, nah ini ukurannya bisa diperbesar 13 ya, jadi akan besar.
Kemudian warna teks, ya warna teksnya ini bisa dipilih di warna merah ya, ada warna khusus ya, tidak tampil. Nah ini bisa. Oke, untuk warna teks, kemudian font, Arial, Comforta ini biasanya jenis-jenis huruf ya. Misalnya saya pilih Comic Sans, ya maka jenis hurufnya akan berbeda. Kembali lagi, kemudian rotasi teks. Nah, kalau misalnya kita mau atur ya, kalau misalnya ini agak miring ke bawah, ditumpukan vertikal. Biasanya kalau teks yang agak panjang ya. Kemudian sel. Nah ini selnya ini adalah isinya, sel itu perpaduan antara kolom dan baris ya. Jadi misalnya nih, yang angka 1 ini dia adalah sel A1, jadi disebut dengan sel. Jadi kalau saya klik di sini sel A2. Kenapa disebut A2? Karena berada di kolom A dan baris kedua, itu sel ya. Kemudian warna, kalau kita mau kasih warna seperti itu tampilannya. Saya kembali, misalnya di sel itu dikasih warna ya, misalnya warna kuning, maka dia akan warna kuning ya, terserah. Kalau biasanya kalau buat yang apa namanya, diberikan warna. Selanjutnya masih di sel. Nah ini kalau selanjutnya ada yang namanya penggabungan sel ya. Nah misalnya teksnya panjang, saya misalnya di sini misalnya ketik sini misalnya daftar hadir, nah ini kan 9. Oke, saya enter, maka dia akan melewati apa namanya, kolom A dan B. Nah, supaya bagus, kita dulu. Nah, kita kasih namanya merge cell. Jadi di blok dulu antara kolom A dengan B kita gabungkan, itu namanya merger. Masuk di sini, masuk di sel, kemudian pilih bagian gabungkan sel. Nah maka dia akan memblok atau menghapus batas antara A dan B ya, kolom A dan B. Sekarang kita coba ketengahkan. Nah, biasanya ini untuk judul yang kita kasih seperti ini. Oke, seperti itu penggunaannya. Untuk format teksnya itu sel. Selanjutnya menu selanjutnya ada tanda tambah sebelah sini ya. Kita bisa buat kasih komentar, kemudian kasih tautan ini, kemudian ada bagan. Bagan itu untuk membuat grafik ya, contoh pembuatan grafik. Saya buka salah satu file, contoh pembuatan grafiknya seperti ini. Contoh ini ya. Nah seperti ini ada sudah saya buat sebelumnya. Nah sekarang saya coba buat grafik ya. Ini saya blok ya, mulai dari nama siswa kita coba, kita blok, kemudian masuk di menu tanda tambah, kemudian pilih bagan yang tadi disisipkan, maka akan jadinya seperti ini ya. Kita bisa pilih diagram kolom kah, jadi Andi, tugas 1 warna biru, tugas 2 bisa seperti, boleh dalam bentuk seperti ini ya. Kita pilih kolom A atau modelnya seperti ini ya, bentuk diagram lingkaran, atau dalam bentuk garis seperti ini. Banyak pilihannya, jadi sebenarnya mudah ketika kita bekerja. Kita klik sini, kemudian kita tanda centang, maka akan dibuatkan oleh Microsoft Google Spreadsheet untuk dokumen ya, seperti itu modelnya. Itulah belajar. Kalau kita tidak punya laptop, kita bisa belajar dari sini. Nah, yang penting kita jeli melihat datanya dan kita bisa mengolahnya. Ya masih di bagian
tanda tambah. Di area gambar kita bisa juga menyisipkan gambar ya. Kita coba gambarnya di dalam sel atau gambar di atas sel ya. Kita coba gambar di dalam sel, apakah dari foto atau dari kamera atau dari ini. Kita coba dari saya. Misalnya ini saya ambil gambar, klik. Nah, ini masuk dalam sel. Jadi sangat kecil ya. Kita hapus saja. Kita undo. Ya, kita coba dulu masukkan tadi tanda tambahnya. Masuk gambar di atas sel ya, dari foto. Jadi dia di atas. Ya. Coba masukkan gambarnya sampai yang ini. Nah, sampainya seperti ini. Oke. Nah, kita bisa atur. Ya, contoh seperti itu ya. Ini di atas sel, jadi bukan di dalam. Oke, itu caranya. Kemudian masih yang lain, gambar, sisipkan satu baris di atas. Oke, coba. Nah, ini apa maksudnya? Coba satu baris di atas ya, tanda tambah, kemudian sisipkan satu baris ya. Kita misalnya mau kasih turun ini, kita coba klik. Nah, maka dia akan membuat turun tanpa mengubah tabelnya. Seperti itu pemanfaatannya. Kemudian sisipkan satu baris di bawah ya. Misalnya kita mau tambahkan baris lagi di sini, misalnya nomor 4 ya, contohnya ini. Kemudian sisipkan satu baris di bawah ya, maka dia akan membuat satu baris ya, turun ke bawah ya. Atau misalnya saya klik di sini, tanda tambah nomor 2, sisipkan satu baris di bawah, maka dia akan menggeser ya gitu. Kemudian selanjutnya sisipkan satu kolom ya, misalnya di nama siswa, misalnya kita butuh setelah nomor siswa itu kita butuh satu kolom namanya NIS. Contoh namanya NIS, kita tanda tambah, kemudian sisipkan satu kolom di kiri. Kita coba di sini, kita cocok. Nah, cocok. Ya, di sini ada NIS sebelah kiri ya. Misalnya di sini NIS. Nah, kita kasih misalnya 2001, dan sini 2002, biasanya contoh saja ya. Oke, nah itu menambahkan baris. Selanjutnya, kalau kita mau menambahkan baris sebelah kanan ya, di sini tambah saja, kemudian sisipkan kolom, bukan baris, kolom sebelah kanan. Nah, maka di sini misalnya di sini kelas, kita kasih tulis di sini kelas. Nah, misalnya di sini 9A, 9B, ya, 9C, seperti itu. Oke, seperti itu penambahannya untuk sisip ya. Ya, ini grafiknya tadi langsung berubah ya. Kalau kita tambahkan maka dia akan berubah sendiri, jadi otomatis ya. Selanjutnya kita akan membuat ini nanti komentar saja, mau ditambahkan komentar boleh. Kemudian tanda titik 3 ini ada cari dan ganti. Misalnya mau diganti tulisan Andi ini mau diganti dengan Anto, caranya adalah cari dan ganti Andi, kemudian ganti dengan, habis ini ganti dengan Anto misalnya, ganti, maka dia akan berubah jadi Andi menjadi Anto ya, seperti itu. Kembalikan saja. Kemudian ada lagi pelajari validasi data ini tersendiri, tidak perlu saya
bahas karena hanya dasar. Kemudian bagikan dan ekspor. Ini bisa kita bagikan link, kemudian saling link, simpan sebagai, bisa Excel, bisa dalam bentuk PDF, HTML, CSV, sheet saat ini TSP. Ya, kalau kita pilih Excel saja, klik OK ya. Oke, jadi bagian tersimpan sebagai Microsoft Excel. Selanjutnya ini akan simpan di Google Drive, nanti tinggal kita download seperti itu. Oke, selanjutnya masih lanjut. Nah, kita coba cek apakah lagi ini bisa dipindahkan, bisa diberikan bintang di start ya, supaya jadi favorit. Jadi ketika kita cari langsung gampang kita temukan. Oke, seperti itu tanda tambahnya ya, menu di atas. Kemudian bagian bawah ini hanya shortcut saja. Ya, misalnya ini huruf B untuk tebalkan, A untuk mengubah jenis huruf saja warnanya ya. Hanya saya klik ini, saya ganti dengan warna ini seperti merah ya. Oke, kalau setelah ulang maka kembali seperti semula. Kemudian ini untuk perataan teks saja, kemudian ini untuk pewarnaan. Oke, ini lagi saya klik untuk pewarnaan sel saja. Kemudian ini menambahkan baris ya, dan ini untuk kolom saja seperti yang kita perhatikan sebelumnya. Oke, seperti itu pengenalan dari pemanfaatan dari Google Spreadsheet dari Google ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.